Apa kabar Sobat Review Berita? Kali ini saya akan kembali membagikan sebuah cerita yang menarik, yaitu tentang Surya Paloh. Ya, beberapa waktu lalu Surya Paloh begitu bersemangat mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya. Dan bahkan beberapa hari terakhir ini, sebuah koalisi yang mereka namakan dengan Koalisi Perubahan kabarnya sudah terbentuk dan diawaki oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Meskipun di media massa itu santer bahwa mereka itu akan bersepakat mengusung Anies Baswedan, ternyata mereka sampai hari ini pun belum ada rencana untuk mendeklarasikan dukungan tersebut. Meskipun mereka sudah berhitung-hitung suara bahwa gabungan dari ketiga suara ini melebihi koalisi yang dipimpin oleh Golkar, Gerindra, dan juga Partai PDIP sebagai satu-satunya partai yang bisa mengusung seorang capres dan cawapres. Ya. Ini menarik ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Surya Paloh itu merapat dan ingin bertemu dengan Presiden Jokowi. Dan akhirnya bertemu juga dengan alasan mereka sahabat lama yang lama tidak ketemu. Tapi sebenarnya itu adalah respon dari Surya Paloh ketika Presiden Jokowi menyatakan ketidaksukaannya secara tidak langsung dengan rencana melakukan reshuffle kabinet. Ya, pastinya publik juga langsung menduga bahwa yang akan dicopot menterinya itu adalah menteri-menteri dari Nasdem. Ya, apa jadinya kalau Nasdem tidak punya lagi perwakilan atau menempatkan wakil-wakilnya di pemerintahan? Ya, Nasdem selama ini kan kita ketahui hanya partai yang punya suara di bawah 10%. Ya, artinya kalau dia tidak mempunyai wakil di pemerintahan, ibaratnya dia macan ompong ya. Mau berteriak apapun juga nggak ada yang dengar kan. Apa sih partai kecil gitu kan. Nah, inilah di sini kelihatan Surya Paloh akhirnya kembali merengek-rengek kepada Presiden Jokowi agar menterinya dipertahankan. Dan ini ternyata juga menimbulkan dampak juga ya, efeknya pencapresan dari Anies Baswedan kembali mengambang atau terkatung-katung meskipun dua partai lainnya itu Demokrat dan PKS sudah menyatakan surat dukungannya secara tidak resmi, karena secara resmi belum, karena mereka belum ada deklarasi dan ketua-ketua partai juga belum bertemu melakukan konsolidasi. Ini yang menarik ya. Ternyata di sini Presiden Jokowi memainkan politik tingkat tinggi ya, tidak perlu banyak ngomong, dengan suatu gestur, dengan suatu pernyataan. Cukup dengan beberapa pernyataan langsung membuat Surya Paloh termehek-mehek. Apalagi terdengar kabar bahwa ada sebuah kasus korupsi besar di Kemenkominfo yang diawaki oleh wakil dari Nasdem, yaitu Johnny G. Plate. Ini menarik ya, karena kabarnya salah satu tersangka yang bermain dalam korupsi adik dari Menteri Kominfo sendiri, artinya juga nggak jauh-jauh lah, itu adalah kader dari Partai Nasdem. Ini yang membuat akhirnya Surya Paloh terjepit juga, karena kalau ditelusuri nanti hasil korupsinya juga akan mengalir ke Nasdem juga, dan ini dia khawatirkan. Ya lebih baik dia melepaskan Anies daripada dia kehilangan apa istilahnya cuan atau pundi-pundi untuk membesarkan partai. Apalagi kalau dia mengikuti rencana suksesi dari Presiden Jokowi, tentunya dia akan lebih aman dibandingkan dia harus mengusung Anies yang belum ketahuan ujung pangkalnya, belum ketahuan hasil akhirnya. Ya, kita ketahui Anies sejak semula tidak menginginkan adanya keberlanjutan dari pemerintahan sekarang. Seperti kita ketahui di DKI Jakarta, di mana dia pernah menjadi gubernur di sana, dia juga melakukan discontinue atau ketidaksambungan program-program dari pemerintah sebelumnya. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah bumerang bagi pemerintah saat ini yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur yang cukup masif, yang pastinya harus dilanjutkan. Kalau nggak dilanjutkan akan menjadi proyek mangkrak. Ya, ini yang menjadi concern dari Presiden Jokowi, kenapa beliau tidak mendukung Anies Baswedan maju sebagai capres. Karena menurut pengamatan beliau, Anies aja untuk mengurus proyek pemerintah pusat, Sodetan Kali Ciliwung itu mangkrak, nggak dikerjakan sama sekali, nggak ada hasilnya begitu. Meskipun kemarin politisi Nasdem
Bestari Barus menyatakan bahwa ada bagian dari pekerjaan Anies, tapi faktanya ya kita tahulah baru di tangan PJ Heru Budilah akhirnya proyek itu bisa selesai. Nah, ini yang membuat akhirnya Presiden Jokowi tidak berkenan terhadap Nasdem yang memberikan dukungan kepada Anies. Tapi juga sebenarnya Presiden Jokowi juga tahu Nasdem ini cuma ingin bermain, ingin mendapatkan perhatian yang lebih dari Presiden agar dia selalu diperhitungkan di kancah politik nasional. Tapi dengan cara kerja seperti itu akhirnya menjadi blunder sendiri. Nasdem akhirnya harus berengek-rengek kepada Presiden Jokowi agar menteri-menterinya dipertahankan. Ya, pastinya Menkominfo harus diganti karena Johnny Plate ini terindikasi juga bisa terlibat dalam kasus korupsi. Pada awalnya mungkin Surya Paloh, pendiri Nasdem dan pemilik partai ini berpikir bahwa dengan mencalonkan Anies akan menyelamatkan suara elektoral mereka di Pilpres atau di Pileg 2024. Nah, inilah dia salah perhitungan karena Pilpres masih jauh, dia sudah melakukan inisiasi. Jadi akhirnya dia blunder sendiri. Coba kalau dia bermain lebih cantik, mendekati pemilu dan di mana menteri-menterinya dia masih bisa bertahan, di mana dia bisa melakukan konsolidasi lebih baik, tentunya tidak akan seblunder sekarang. Karena dalam politik kalau dia naik duluan pasti akan dihajar duluan. Itu sudah rumus, siapapun yang akan mendeklarasikan duluan pasti akan dihajar duluan. Terlihat di sini pengalaman politik dan pertimbangan politik dari Nasdem ini sangat mentah.